Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini saya nggak nge-review atau tutorial lagi ya teman-teman. Tapi di video atau di konten ini saya akan berbagi tips dan juga akan menerangkan, akan bercerita kepada kalian semua para wanita, apa sih sebenarnya kecantikan ini untuk wanita ya. Jadi kebanyakan setelah saya tanya-tanya dari teman-teman saya dan juga saya baca-baca juga, mereka itu menjawab semua itu sama ya. Jadi setiap kali saya tanya apa sih kecantikan untuk kalian itu penting gak sih, mereka semua jawab penting. Dan di sini saya akan menerangkan semua ya teman-teman ya. Jadi kecantikan menurut mereka itu adalah sesuatu hal yang penting, dan juga bukan menurut mereka ya, menurut kita semua sebagai seorang wanita ini penting banget untuk menjaga kecantikan kita ya teman-teman, karena kecantikan ini merupakan sesuatu yang sangat melekat bagi wanita ya teman-teman. Jadi di mana-mana kriteria cantik seorang wanita itu adalah bertubuh ideal, itu yang pertama teman-teman. Jadi kalau kita bertubuh ideal itu udah termasuk kategori berkulit putih dan juga berambut lurus hitam dan serta panjang ya teman-teman. Itu kalau yang menurut teman-teman saya yang pernah saya tanyakan ke mereka ya. Tapi selain itu, jika kita mempunyai kriteria itu, kita udah berambut panjang, udah mempunyai tubuh yang ideal, berkulit putih ya, tapi terkadang pun masih ada yang bilang wah dia kurang cantik gitu kan teman-teman. Jadi di sini makanya kenapa banyak banget serangkaian produk-produk wanita, kecantikan wanita, atau seperti di maaf ya dicat warna rambutnya, yang keriting dibikin lurus, yang lurus dibikin keriting, itu karena menurut mereka atau ciri khas mereka, wah saya lebih cantik seperti ini gitu. Karena di zaman sekarang ini zaman udah mulai modern ya, jadi udah mulai canggih juga. Jadi apapun yang kita ini seumpama wah aku ngaca nih, wah aku kok kurang cantik, aku harus begini ya, harus cantik. Jadi berkulit putih, tubuh ideal, serta berambut lurus itu zaman sekarang itu udah nggak menjamin kita itu cantik atau tidak tuh teman-teman. Jadi kalian bagi para wanita harus tahu ya teman-teman ya. Jadi kita cantik itu nggak harus bertubuh ideal, berambut panjang, lurus, dan juga kulit putih. Karena walaupun maaf saya berkulit hitam, tapi saya juga merasa oh kalau saya pakai make up itu saya cantik, tapi kalau saya nggak pakai make up itu saya nggak cantik. Itu menurut saya tentang diri hal saya sendiri ya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang menurut wah saya cantiknya seperti ini, udah lakuin aja ya. Karena di zaman sekarang, di era sekarang itu cantik itu tergantung diri kita sendiri ya teman-teman ya. Nah terus di sisi lain, mereka pun yang banyak banget kayak banyak iklan mengenai kecantikan. Nah ini kemudian membuat kaum wanita berlomba-lomba untuk menjadi lebih cantik ya. Jadi yang pertama itu kayak ada begitu banyak klinik kecantikan. Nah dari situ tuh kayak kita sebagai seorang wanita itu pasti berlomba-lomba untuk kayak ibarat wah aku harus cantik, aku harus ke klinik kecantikan, wah ada krim baru nih ini gitu. Nah dari situ jadi seorang wanita itu semakin ke atasnya itu, semakin ke depannya itu semakin begitu berlomba-lomba untuk mendapatkan kecantikan itu ya kan teman-teman. Nah jadi buat kalian intinya apapun yang kalian lakukan menurut hati kalian itu adalah kecantikan dari kalian ya teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kulit wajah kita ya. Jadi di sini penting banget buat kalian para wanita itu menjaga kesehatan kulit wajah. Itu yang pertama, karena cantik itu pasti akan dilihat dari wajah. Kalau zaman sekarang cantik dilihat dari wajah loh teman-teman ya. Jadi penting gak sih kita menjaga kulit wajah kita? Nah ini sangat penting banget kita menjaga kulit wajah kita. Di sini pentingnya menjaga kulit wajah kita ini adalah setiap perempuan pasti ingin terlihat cantik kan. Jadi kita sangat penting banget untuk menjaga kulit wanita
kulit wajah kita. Dalam urusan kecantikan wajah memegang peranan yang sangat penting ya. Jadi wajah ini sangat penting nih. Ini nomor satu ya. Nah, jadi apa aja yang harus kita hadapi atau kita lakukan untuk menjaga wajah kita ya? Yang pertama nih, kita harus rajin-rajin membersihkan wajah kita dengan air yang segar ya teman-teman. Jadi rajin-rajin membersihkan kulit serta dengan air yang segar setelah beraktivitas di luar seharian. Jadi setelah kita habis keluar dari pasar, dari sekolah, dari mall, dari mana-mana, setelah kita pulang, jika kita membersihkan kulit wajah kita dengan air yang segar, ini akan terasa sangat-sangat segar karena kita merasa setelah dari keluar itu kan banyak banget tuh debu-debu yang nempel gitu kan. Jadi kita tuh kayak ibarat membersihkan kotoran pada lantai lah, ibaratnya seperti itu ya. Setelah beraktivitas di luar beberapa menit gitu kan, kita pasti jenuh, kepanasan. Itu kita penting banget untuk cuci muka kalau setelah kita habis keluar rumah ya. Dan kedua, hindari makanan yang tidak menyebabkan jerawat. Jadi kalau kita kulit wajah kita itu belum ada jerawat, kita hindarin aja makanan yang bisa menyebabkan jerawat ya, karena makanan pun juga bisa menyebabkan jerawat. Jadi kita harus menghindari yang namanya makanan yang mengandung kacang-kacangan itu kebanyakan ya. Jadi jerawat memang kadang mengganggu penampilan banget tuh. Ya kan? Kadang kita mau pergi, kita harus make up, kadang masih kelihatan tuh jerawat tuh. Kita harus bener-bener bisa make up agar jerawat kita itu tertutupin gitu. Jadi kan risih gitu kan, nanti kena sinar matahari, wah jerawatku kelihatan gak sih. Kadang ada yang kurang pede gitu kan. Jadi kita harus hati-hati untuk mengonsumsi makanan keseharian kita ya. Jadi oleh karena itu kita perlu kurangin atau lebih baik hindari makanan yang menyebabkan tumbuhnya jerawat seperti gorengan itu. Tapi jujur aku itu paling suka sama yang namanya gorengan, itu aku suka banget teman-teman. Jadi maaf aku nggak bisa menghindari gorengan ya. Memang ya tumbuh 1-2 tumbuh jerawat memang, karena saya jujur aja saya nggak bisa yang namanya lepas dari gorengan. Kayak ibarat gorengan itu udah satu hati sama saya banget ya. Jadi ya maaf aja, tapi ini tips untuk kalian jika kalian mau menghindari makanan yang tidak menimbulkan jerawat untuk kulit wajah kita ya. Terlebih lagi jika gorengan tersebut digoreng dan menggunakan, ya memang gorengan itu memang digoreng menggunakan minyak kan. Nah ya, terus kedua itu kacang-kacangan ya, kayak kacang tanah atau apapun sejenisnya yang namanya kacang, itu juga bisa menyebabkan tumbuhnya atau timbulnya jerawat untuk kulit wajah kita teman-teman. Karena kacang itu mengandung androgen ya, jadi yang dapat membuat jerawat lebih buruk pada wajah Anda, itu ingat teman-teman. Nah, ketiga, kita itu harus rajin-rajinlah minum air putih ya. Jadi kita minum air putih yang rajin itu juga menjaga kesehatan untuk kulit wajah kita teman-teman. Air mineral selain berfungsi sebagai penghilang dahaga, ternyata juga sangat bagus untuk perawatan kecantikan. Biasakanlah minum air sebelum tidur minimal setengah liter dan rasakan manfaatnya pada kulit wajah Anda teman-teman. Jadi sebelum tidur usahakan kalian minum air putih, itu karena juga air mineral itu bisa menjaga juga, bukan cuma air teh ya. Dan keempat, kalian bisa menggunakan masker wajah ya teman-teman. Tapi ada tapinya. Kita bisa menggunakan masker wajah untuk menjaga kesehatan kulit wajah kita, tapi nggak setiap hari, 1 hari 2 kali itu jangan ya. Adapun salah satu untuk merawat wajah adalah dengan menggunakan masker. Memberi masker wajah alami memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Dapat menyegarkan, memperbaiki wajah kita dan mengencangkan kulit wajah, melancarkan peredaran darah juga ya.
Tapi jika kita menggunakannya terlalu berlebihan itu juga nggak baik teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya aja, kita gunakan 1 minggu 2 kali atau 3 kali aja teman-teman ya. Terus itu saya juga mau nambahin yang pertama itu tadi yang waktu membersihkan wajah dengan air segar ya. Jadi kalian bisa ibaratnya kalau orang itu biasanya istilah gampangnya itu dengan cuci muka ya. Jadi cuci muka ini bisa kalian lakukan kapan aja, tapi ingat nih satu hal, kalian jangan lakukan memakai sabun cuci muka itu sebanyak atau seumpamanya kita habis keluar kita cuci muka ya kan, terus kita cuci wajah kita pakai sabun nih, lagi pakai sabun sampai 5 kali, itu jangan ya. Jadi ingat, walaupun kita cuci muka berkali-kali tapi usahakan kita memakai sabun cuci atau facial washnya itu cukup 2 kali dalam sehari. Kenapa? Karena kalau kita berlebihan menggunakan juga itu juga tidak baik teman-teman. Kenapa? Karena bisa aja kulit wajah kita itu jadi kering, terus juga bisa yang kedua kita malah bisa menimbulkan kayak ibarat nggak enak di wajah kita gitu, kayak bahkan bisa menimbulkan jerawat juga teman-teman. Jadi kalian juga harus hati-hati ya teman-teman. Jadi kita sebagai seorang wanita untuk menjaga kulit wajah kita itu nggak sembarangan teman-teman. Nah itu adalah 4 cara kita untuk pentingnya merawat kesehatan untuk kulit wajah kita. Nah, di sini saya juga akan menerangkan ataupun menjelaskan tentang kebiasaan yang dapat menjaga kulit tetap sehat ya. Ini ada 13 caranya atau 13 step-stepnya teman-teman. Jadi kalian juga bisa ikutin ini juga ya. Jadi di sini kita sebagai seorang wanita itu penting banget kan untuk menjaga kulit wajah kita agar terlihat tetap cantik kan teman-teman. Nah, di sini aku akan menjelaskan, tapi sebenarnya ada yang lebih sederhana untuk dapat memiliki kulit yang cantik ya, tanpa kita harus perawatan mahal-mahal banget ya. Di sini kalian yang pertama lakukan aja, jangan pernah tidur tanpa membersihkan make up ya. Jadi ini kebiasaan bagi para wanita, kadang kalau kita habis keluar atau habis hangout sama teman-temannya, terus kita pakai wajah yang tebal atau riasan yang tebal ataupun memakai make up ataupun memakai apapun itu, kadang kita kalau mau tidur malam itu kayak males gitu kan buat cuci muka. Jadi aduh udah capek banget gini waktunya untuk tidur gitu kan. Nah, ini adalah kebiasaan yang buruk ya teman-teman. Jadi kalian hindari hal seperti ini. Jadi habis dari keluar kita langsung tidur. Itu satu hal yang harus kalian hindari juga ya. Seberapa lelah pun Anda atau seberapa lelahnya Anda harus ingat cara untuk kebiasaan Anda untuk membersihkan makeup Anda sebelum tidur, teman-teman. Jadi di sini kalian harus ingat itu ya, teman-teman ya. Terus yang kedua, minum air itu kan gak harus digunakan sama malam hari sebelum kita mau tidur ya. Kalian juga bisa diminum pagi, siang hari, intinya kita minum aja lah. Yang ketiga, pilih serum antioksidan untuk pemakaian sehari-hari ya. Cari serum yang minimal mengandung vitamin C dan E teman-teman. Jadi ingat tuh teman-teman, penting banget kita menggunakan serum ya teman-teman ya. Jadi buat kalian carilah serum yang mengandung vitamin C dan E. Dan keempat, pakai krim wajah dan tabir surya setiap hari sebelum menggunakan make up. Ini penting banget. Apa sih gunanya tabir atau apa sih gunanya pemakaian krim ini ya kan, ataupun tabir surya ini sebelum kita menggunakan make up? Oke, yang pertama, krim ini kita butuh banget, wajah kita itu butuh krim ya teman-teman. Untuk apa? Nah ini dia. Jadi sebelum wajah kita mau ditumbuk dengan make up ini, kita usahakan wajah kita itu udah ternutrisi dulu teman-teman, udah dikasih vitamin dulu, agar kita itu terhindar gitu kan dari yang namanya kita pakai make up itu. Kita nggak semua kita pakai make up ini tuh cocok di wajah kita gitu kan, karena yang namanya make up itu kan kadang ada yang meresap di wajah kita, cocok nggak sama kitanya, bahkan wajah kita itu nggak semuanya ini sama ya teman-teman. Kadang buktinya saya aja sendiri
setelah saya pakai setelah saya pakai krim aja, saya tumpuk dengan make up aja, itu masih, setelah saya bersihkan aja masih keluar jerawat teman-teman ya. Jadi itu gunanya. Yang kedua, kalau kita sebelum make up kita nggak menggunakan itu, terkadang make up kita itu akan terlihat kayak bersisik gitu loh teman-teman, kayak gimana ya, kayak nggak nyatu gitu loh sama kulit wajah kita gitu, kayak gimana ya, dilihatnya itu kayak aneh gitu sih teman-teman. Dan yang itu ya, dan usahakan kita menggunakan yang minimal FPF-nya 15. Nah, ini penting banget. Kenapa kita harus menggunakan yang FPF 15 ya? Nah, karena FPF 15 ini apa itu namanya, udah penting banget di kulit wajah kita. Udah terhindar dari sinar matahari kan, biasanya udah terlindungi. Nah, itu udah ada lindungan dari situnya, jadi kita sangat penting banget. Dan kelima, pastikan bantal dan spray Anda bersih. Terkadang kita itu males banget buat ibarat bersihin kamar itu, kadang sampai 1 bulan sekali, bayangin aja. 1 bulan sekali. Bayangin aja seberapa kotor itu ya bantal sama spray. Setelah kita mau tidur aja kadang badan kita atau yang pakaian yang kita gunakan aja udah terlihat kotor. Kalau terlihatnya sih enggak sebenarnya, karena kita udah dari mana lah, itu udah ada debu-debu, kita buat tidur aja itu kan kotor kan. Jadi kita penting banget merawat nih, ini kayak ibarat bersih-bersih di kamar kita itu juga termasuk kehidupan yang penting untuk menjaga kesehatan kulit kita ya. Nah, jangan menyentuh kulit Anda. Nah, ini sebenarnya nggak bisa loh. Saya juga nggak bisa kalau nggak menyentuh kulit saya sendiri, itu nggak bisa. Tapi ini ada ini lagi. Kita menyentuh kulit kita untuk apa gitu loh. Kalau cuma untuk memencet jerawat gini, ini hindarin. Hindari. Kenapa? Karena ini bisa memberikan bekas jerawat ya, jadi bopeng gitu, hitam-hitam di wajah kita gitu. Ini hindari, apalagi kalau tangan kita kan kadang kotor gitu loh teman-teman ya. Ketujuh, olahraga rutin. Kalian semua rutin gak olahraga? Kalau saya jujur gak pernah olahraga, tapi keseharian saya itu sibuk ngurus anak ya, ibarat sebut aja kayak olahraga ya kan. Kita jangan bahas yang ini ya, soalnya juga intinya ya rajin olahraga ya, ini juga penting. Tidak makan junk food berlebihan ya. Sesekali bolehlah makan kentang goreng ya atau burger ya, tapi yo jangan berlebihan ya. Ingat, kalori itu yang masuk itu tidak sebanding dengan harga yang Anda bayar ya. Jadi itu juga bisa membuat masalah untuk kulit kalian ya. Kesembilan, pengelupasan. Nah, ini pengelupasan ini nih ibarat tergantung tipe kulit sih sebenarnya teman-teman. Tergantung tipe kulit ya. Bentar, mana ini lagi tadi. Pengelupasan. Nah, ini kadang gimana ya, kulit wajah kita itu kayak mengalami kayak apa sih, rehabilitas. Kayak pengelupasan gitu loh. Ya kan? Mana ini? Nah, di sini nih ya, jegal penuaan dengan tanam benang. Ini manfaat dan efek sampingnya. Oke, kemarin tuh ada yang tanya tentang tanam benang ya teman-teman ya. Sebenarnya aku juga nggak begitu ini sih, kalau tanam benang itu nggak begitu memahami banget, karena saya juga nggak pernah melakukan ini. Jadi di sini bagi banyak orang tanda-tanda penuaan. Penuaan itu kalau nggak salah itu kayak keriput gitu, bagi biasanya di usia 50 ke atas itu udah mulai ada penuaan ya, seperti keriput dan kulit mengendur dianggap dengan mengganggu penampilan. Ini kebanyakan bagi seorang ibu-ibu ya, kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu mereka rela menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan tanda-tanda tersebut dengan tanam benang. Nah, ini tanam benang ini saya juga kemarin ada yang tanya tentang tanam benang ya. Jadi mohon maaf, jujur saya juga nggak begitu
memahami tentang tanam benang ini ya. Bentar, jadi di sini tanam benang itu merupakan prosedur kecantikan ya teman-teman, yang ditujukan untuk mengencangkan dan menegaskan bentuk wajah. Prosedur ini dilakukan dengan menanamkan benang khusus pada jaringan bawah kulit. Nah, ini harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional ya teman-teman. Jadi kalau kalian asal kemanapun kalian pergi, cuma asal aja kita tanam benang, itu sangat berbahaya. Jadi kalian juga harus hati-hati juga ya teman-teman. Nah, bentar, area wajah yang biasanya ditanamin benang itu antara lain bagian sini ke sini. Itu emang gimana sih sebenarnya? Saya juga nggak ini sih, tapi ini populer banget untuk bagi golongan kalian semuanya ya. Nah, bagian biasanya ditanam benang itu adalah daerah dagu ya. Jadi intinya tanam benang itu biar kulit wajah kalian itu terasa benar ya, gimana, kenceng gitu ya. Setelah benang dimasukkan, tubuh akan mendeteksi dengan jahitan dan merangsang produksi kolagen. Mungkin disuntik kolagen atau gimana, saya juga kurang paham. Nanti kita bakal bahas ini di video kelanjutannya kita ya teman-teman. Jadi manfaat tanam benang ini diperkirakan dapat bertahan selama 1 hingga 3 tahun. Lama juga ya teman-teman ya. 1 hingga 3 tahun. Akan tetapi ini juga mempunyai efek samping. Nah, apa itu efek sampingnya yang bisa dialami setelah menjalani prosedur tanam benang, yakni memar atau pembengkakan. Nah, ini kan ibaratnya mungkin kayak sejenis operasi gitu kali ya, operasi kecil kali ya teman-teman ya, tanam benang ini. Jadi akan ada pembengkakan di mana di bagian yang kalian tanam benang itu. Kalau nggak salah ini mungkin tanam benang ini jahit atau gimana ya, aku juga kurang paham sih. Intinya nanti kita akan bahas ini juga ya. Meskipun kemungkinan kecil beberapa orang memiliki resiko komplikasi untuk menjalani prosedur menjenggal ini, penuaan ini ya, seperti reaksi alergi, pendarahan, kulit terlihat menonjol karena gerakan benang yang tidak disengaja membentuk lesung pipi. Oh, jadi intinya hati-hati aja. Tapi kalau buat kalian minat ya, ini nggak apa-apa sih teman-teman. Nah, di sini aku akan menjawab lagi ya tentang pertanyaan dari teman kita juga tentang operasi plastik ya. Bentar, operasi. Nah, setelah tadi kita tentang tanam benang, kita akan menjawab tentang teman kita, yaitu tentang operasi plastik ini ya. Jadi di sini apa sih itu operasi plastik? Nah, di sini saya juga nggak pernah ya kayak namanya operasi plastik ya, tapi ini sangat populer ataupun tren di kalangan Korea ya kalau nggak salah, itu saya pernah dengar seperti itu. Jadi di negara itu tuh kayak ini tuh kayak wajib gitu loh, siapa yang cantik, intinya itulah bisa operasi plastik itu udah cantik gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini saya nggak nge-review atau tutorial lagi ya teman-teman, tapi di video atau di konten ini saya akan berbagi tips dan juga akan menerangkan, akan bercerita kepada kalian semua para wanita, apa sih sebenarnya kecantikan ini untuk wanita ya. Jadi kebanyakan setelah saya tanya-tanya dari teman-teman saya dan juga saya baca-baca juga, mereka itu menjawab semua itu sama ya. Jadi setiap kali saya tanya apa sih kecantikan untuk kalian itu penting gak sih, mereka semua jawab penting. Dan di sini saya akan menerangkan semua ya teman-teman ya. Jadi kecantikan menurut mereka itu adalah sesuatu hal yang penting, dan juga bukan menurut mereka ya, menurut kita semua sebagai seorang wanita ini penting banget untuk menjaga kecantikan kita ya teman-teman, karena kecantikan ini merupakan sesuatu yang sangat melekat bagi wanita ya teman-teman. Jadi di mana-mana kriteria cantik seorang wanita itu adalah bertubuh ideal, itu yang pertama teman-teman. Jadi kalau kita bertubuh ideal itu udah termasuk kategori berkulit putih dan juga berambut lurus hitam dan serta panjang ya teman-teman. Itu kalau yang menurut teman-teman saya yang pernah saya tanyakan ke mereka ya. Tapi selain itu, jika kita mempunyai kriteria itu, kita udah berambut panjang, udah mempunyai tubuh yang ideal, berkulit putih,
ya, tapi terkadang pun masih ada yang bilang wah dia kurang cantik gitu kan teman-teman. Jadi di sini makanya kenapa banyak banget serangkaian produk-produk wanita, kecantikan wanita, atau seperti di maaf ya dicat warna rambutnya, yang keriting dibikin lurus, yang lurus dibikin keriting, itu karena menurut mereka atau ciri khas mereka, wah saya lebih cantik seperti ini gitu. Karena di zaman sekarang ini zaman udah mulai modern ya, jadi udah mulai canggih juga. Jadi apapun yang kita ini seumpama wah aku ngaca nih, wah aku kok kurang cantik, aku harus begini ya, harus cantik. Jadi berkulit putih, tubuh ideal, serta berambut lurus itu zaman sekarang itu udah nggak menjamin kita itu cantik atau tidak tuh teman-teman. Jadi kalian bagi para wanita harus tahu ya teman-teman ya, jadi kita cantik itu nggak harus bertubuh ideal, berambut panjang, lurus, dan juga kulit putih. Karena walaupun maaf saya berkulit hitam, tapi saya juga merasa oh kalau saya pakai make up itu saya cantik, tapi kalau saya nggak pakai make up itu saya nggak cantik. Itu menurut saya tentang diri hal saya sendiri ya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang menurut wah saya cantiknya seperti ini, udah lakuin aja ya, karena di zaman sekarang, di era sekarang itu cantik itu tergantung diri kita sendiri ya teman-teman ya. Nah terus di sisi lain mereka pun yang banyak banget kayak banyak iklan mengenai kecantikan. Nah, ini kemudian membuat kaum wanita berlomba-lomba untuk menjadi lebih cantik ya. Jadi yang pertama itu kayak ada begitu banyak klinik kecantikan. Nah, dari situ tuh kayak kita sebagai seorang wanita itu pasti berlomba-lomba untuk kayak ibarat wah aku harus cantik, aku harus ke klinik kecantikan, wah ada krim baru nih ini gitu. Nah dari situ jadi seorang wanita itu semakin ke atasnya itu semakin ke depannya itu semakin begitu berlomba-lomba untuk mendapatkan kecantikan itu ya kan teman-teman. Nah jadi buat kalian intinya apapun yang kalian lakukan menurut hati kalian itu adalah kecantikan dari kalian ya teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kulit wajah kita ya. Jadi di sini penting banget buat kalian para wanita itu menjaga kesehatan kulit wajah, itu yang pertama, karena cantik itu pasti akan dilihat dari wajah. Kalau zaman sekarang cantik dilihat dari wajah loh teman-teman ya. Jadi penting gak sih kita menjaga kulit wajah kita? Nah, ini sangat penting banget kita menjaga kulit wajah kita. Di sini pentingnya menjaga kulit wajah kita ini adalah setiap perempuan pasti ingin terlihat cantik kan. Jadi kita sangat penting banget untuk menjaga kulit kulit wajah kita. Dalam urusan kecantikan wajah memegang peranan yang sangat penting ya. Jadi wajah ini sangat penting nih. Ini nomor satu ya. Nah, jadi apa aja yang harus kita hadapi atau kita lakukan untuk menjaga wajah kita ya. Yang pertama nih, kita harus rajin-rajin membersihkan wajah kita dengan air yang segar ya teman-teman. Jadi rajin-rajin membersihkan kulit serta dengan air yang segar setelah beraktivitas di luar seharian. Jadi setelah kita habis keluar dari pasar, dari sekolah, dari mall, dari mana-mana, setelah kita pulang, kita membersihkan kulit wajah kita dengan air yang segar, ini akan terasa sangat-sangat segar karena kita merasa setelah dari keluar itu kan banyak banget tuh debu-debu yang nempel gitu kan. Jadi kita tuh kayak ibarat membersihkan kotoran pada lantai lah, ibaratnya seperti itu ya. Setelah beraktivitas di luar beberapa menit gitu kan kita pasti wah jenuh, kepanasan. Itu kita penting banget untuk cuci muka kalau setelah kita habis keluar rumah ya. Dan kedua, hindari makanan yang tidak menyebabkan jerawat. Jadi kalau kita kulit wajah kita itu belum ada jerawat, kita hindarin aja makanan yang bisa menyebabkan jerawat ya, karena makanan pun juga bisa menyebabkan jerawat. Jadi kita harus menghindari yang namanya makanan yang mengandung kacang-kacangan itu kebanyakan ya. Jadi jerawat memang kadang mengganggu penampilan banget tuh ya kan. Kadang kita mau pergi kita harus make up, harus
kadang masih kelihatan tuh jerawat tuh. Kita harus bener-bener bisa make up agar jerawat kita itu tertutupin gitu, jadi kan risih gitu kan, nanti kena sinar matahari, wah jerawatku kelihatan nggak sih, kadang ada yang kurang pede gitu kan. Jadi kita harus hati-hati untuk mengonsumsi makanan keseharian kita ya. Jadi oleh karena itu kita perlu kurangin atau lebih baik hindari makanan yang menyebabkan tumbuhnya jerawat seperti gorengan itu. Tapi jujur aku itu paling suka sama yang namanya gorengan, itu aku suka banget teman-teman. Jadi maaf aku nggak bisa menghindari gorengan ya, memang ya tumbuh satu dua, tumbuh jerawat memang, karena saya jujur aja saya nggak bisa yang namanya lepas dari gorengan, kayak ibarat gorengan itu udah satu hati sama saya banget ya. Jadi ya maaf aja, tapi ini tips untuk kalian jika kalian mau menghindari makanan yang tidak menimbulkan jerawat untuk kulit wajah kita ya. Terlebih lagi jika gorengan tersebut digoreng dan menggunakan, ya memang gorengan itu memang digunakan digoreng menggunakan minyak kan. Nah ya, terus kedua itu kacang-kacangan ya, kayak kacang tanah atau apapun sejenisnya yang namanya kacang, itu juga bisa menyebabkan tumbuhnya atau timbulnya jerawat untuk kulit wajah kita teman-teman. Karena kacang itu mengandung androgen ya, jadi yang dapat membuat jerawat lebih buruk pada wajah Anda, itu ingat teman-teman. Nah, ketiga, kita itu harus rajin-rajinlah minum air putih ya. Jadi kita minum air putih yang rajin itu juga menjaga kesehatan untuk kulit wajah kita teman-teman. Air mineral selain berfungsi sebagai penghilang dahaga, ternyata juga sangat bagus untuk perawatan kecantikan. Biasakanlah minum air sebelum tidur minimal setengah liter dan rasakan manfaatnya pada kulit wajah Anda teman-teman. Jadi sebelum tidur usahakan kalian minum air putih, itu karena juga air mineral itu bisa menjaga juga, bukan cuma air teh ya. Dan keempat, kalian bisa menggunakan masker wajah ya teman-teman. Tapi ada tapinya. Kita bisa menggunakan masker wajah untuk menjaga kesehatan kulit wajah kita, tapi nggak setiap hari, 1 hari 2 kali itu jangan ya. Adapun salah satu untuk merawat wajah adalah dengan menggunakan masker. Memberi masker wajah alami memiliki banyak manfaat ya teman-teman, dapat menyegarkan, memperbaiki wajah kita dan mengencangkan kulit wajah, melancarkan peredaran darah juga ya. Tapi jika kita menggunakannya terlalu berlebihan itu juga nggak baik teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya aja, kita gunakan 1 minggu 2 kali atau 3 kali aja teman-teman ya. Terus itu saya juga mau nambahin yang pertama itu tadi, yang waktu membersihkan wajah dengan air segar ya. Jadi kalian bisa ibaratnya kalau orang itu biasanya istilah gampangnya itu dengan cuci muka ya. Jadi cuci muka ini bisa kalian lakukan kapan aja, tapi ingat nih satu hal, kalian jangan lakukan memakai sabun cuci muka itu sebanyak, atau seumpamanya kita habis keluar kita cuci muka ya kan, terus kita cuci wajah kita pakai sabun nih, lagi pakai sabun sampai 5 kali, itu jangan ya. Jadi ingat, walaupun kita cuci muka berkali-kali tapi usahakan kita memakai sabun cuci atau facial washnya itu cukup 2 kali dalam sehari. Kenapa? Karena kalau kita berlebihan menggunakan juga itu juga tidak baik teman-teman. Kenapa? Karena bisa aja kulit wajah kita itu jadi kering, terus juga bisa, yang kedua kita malah bisa menimbulkan kayak ibarat nggak enak di wajah kita gitu, kayak bahkan bisa menimbulkan jerawat juga teman-teman. Jadi kalian juga harus hati-hati ya teman-teman. Jadi kita sebagai seorang wanita untuk menjaga kulit wajah kita itu nggak sembarangan teman-teman. Nah itu adalah 4 cara kita untuk pentingnya merawat kesehatan untuk kulit wajah kita. Nah, di sini saya juga akan menerangkan ataupun menjelaskan tentang kebiasaan yang dapat menjaga kulit tetap sehat ya. Ini ada 13 caranya atau 13
step-stepnya teman-teman. Jadi kalian juga bisa ikutin ini juga ya. Jadi di sini kita sebagai seorang wanita itu penting banget kan untuk menjaga kulit wajah kita agar terlihat tetap cantik kan teman-teman. Nah, di sini aku akan jelaskan, tapi sebenarnya ada yang lebih sederhana untuk dapat memiliki kulit yang cantik ya, tanpa kita harus perawatan mahal-mahal banget ya. Di sini kalian yang pertama lakukan aja, jangan pernah tidur tanpa membersihkan make up ya. Jadi ini kebiasaan bagi para wanita, kadang kalau kita habis keluar, habis hangout sama teman-temannya, terus kita pakai wajah yang tebal atau riasan yang tebal, ataupun memakai make up ataupun memakai apapun itu, kadang kita kalau mau tidur malam itu kayak males gitu kan buat cuci muka. Jadi aduh udah capek banget, ini waktunya untuk tidur gitu kan. Nah, ini adalah kebiasaan yang buruk ya teman-teman. Jadi kalian hindari hal seperti ini. Jadi habis dari keluar kita langsung tidur, itu satu hal yang harus kalian hindari juga ya. Seberapa lelah pun Anda atau seberapa lelahnya Anda harus ingat cara untuk kebiasaan Anda untuk membersihkan makeup Anda sebelum tidur, teman-teman. Jadi di sini kalian harus ingat itu ya, teman-teman ya. Terus yang kedua, minum air itu kan gak harus digunakan sama malam hari sebelum kita mau tidur ya. Kalian juga bisa diminum pagi, siang hari, intinya kita minum aja lah. Yang ketiga, pilih serum antioksidan untuk pemakaian sehari-hari ya. Cari serum yang minimal mengandung vitamin C dan E, teman-teman. Jadi ingat tuh teman-teman, penting banget kita menggunakan serum ya teman-teman ya. Jadi buat kalian, carilah serum yang mengandung vitamin C dan E. Dan keempat, pakai krim wajah dan tabir surya setiap hari sebelum menggunakan make up. Ini penting banget. Apa sih gunanya tabir atau apa sih gunanya pemakaian krim ini ya kan, ataupun tabir surya ini sebelum kita menggunakan make up? Oke, yang pertama, krim ini kita butuh banget, wajah kita itu butuh krim ya teman-teman. Untuk apa? Nah, ini dia. Jadi sebelum wajah kita mau ditumbuk dengan make up ini, kita usahakan wajah kita itu udah ternutrisi dulu teman-teman, udah dikasih vitamin dulu, agar kita itu terhindar gitu kan dari yang namanya kita pakai make up. Itu kita nggak semua kita pakai make up ini itu cocok di wajah kita gitu kan, karena yang namanya make up itu kan kadang ada yang meresap di wajah kita, cocok nggak sama kitanya. Bahkan wajah kita itu nggak semuanya ini sama ya teman-teman. Kadang buktinya saya aja sendiri, setelah saya pakai setelah saya pakai krim aja, saya tumpuk dengan make up aja, itu masih, setelah saya bersihkan aja masih keluar jerawat teman-teman ya. Jadi itu gunanya. Yang kedua, kalau kita sebelum make up kita nggak menggunakan itu, terkadang make up kita itu akan terlihat kayak bersisik gitu loh teman-teman, kayak gimana ya, kayak nggak nyatu gitu loh sama kulit wajah kita gitu, kayak gimana ya, dilihatnya itu kayak aneh gitu sih teman-teman. Dan yang itu ya, dan usahakan kita menggunakan yang minimal FPF-nya 15. Nah, ini penting banget. Kenapa kita harus menggunakan yang FPF 15 ya? Nah, karena FPF 15 ini apa itu namanya, udah penting banget di kulit wajah kita, udah terhindar dari sinar matahari kan, biasanya udah terlindungi. Nah, itu udah ada lindungan dari situnya, jadi kita sangat penting banget. Dan kelima, pastikan bantal dan spray Anda bersih. Terkadang kita itu males banget buat ibarat bersihin kamar itu, kadang sampai 1 bulan sekali, bayangin aja. 1 bulan sekali. Bayangin aja seberapa kotor itu ya bantal sama spray. Setelah kita mau tidur aja, kadang badan kita atau yang pakaian yang kita gunakan aja udah terlihat kotor. Kalau terlihatnya sih enggak sebenarnya, karena kita udah dari mana lah, itu udah ada debu-debu, kita buat tidur aja itu kan kotor kan. Jadi kita penting banget merawat nih, ini kayak ibarat bersih-bersih di kamar kita itu juga termasuk kehidupan yang penting untuk menjaga kesehatan kulit kita ya. Nah, jangan menyentuh kulit Anda. Nah, ini sebenarnya nggak bisa loh, saya juga nggak bisa kalau nggak menyentuh kulit saya sendiri, itu nggak bisa. Tapi
ini ada ini lagi, kita menyentuh kulit kita untuk apa gitu loh. Kalau cuma untuk memencet jerawat gini, ini hindari. Kenapa? Karena ini bisa memberikan bekas jerawat ya, jadi bopeng gitu, hitam-hitam di wajah kita gitu. Ini hindari, apalagi kalau tangan kita kan kadang kotor gitu loh teman-teman ya. Ketujuh, olahraga rutin. Kalian semua rutin gak olahraga? Kalau saya jujur gak pernah olahraga, tapi keseharian saya itu sibuk ngurus anak ya, ibarat sebut aja kayak olahraga ya kan. Kita jangan bahas yang ini ya, soalnya juga intinya ya rajin olahraga ya, ini juga penting. Tidak makan junk food berlebihan ya. Sesekali bolehlah makan kentang goreng ya atau burger ya, tapi yo jangan berlebihan ya. Ingat, kalori itu yang masuk itu tidak sebanding dengan harga yang Anda bayar ya. Jadi itu juga bisa membuat masalah untuk kulit kalian ya. Kesembilan, pengelupasan. Nah, ini pengelupasan ini nih ibarat tergantung tipe kulit sih sebenarnya teman-teman. Tergantung tipe kulit ya. Bentar, mana ini lagi tadi. Pengelupasan. Nah, ini kadang gimana ya, kulit wajah kita itu kayak mengalami kayak apa sih, rehabilitas. Kayak pengelupasan gitu loh. Ya kan? Mana ini? Nah, di sini nih ya, jegal penuaan dengan tanam benang. Ini manfaat dan efek sampingnya. Oke, kemarin tuh ada yang tanya tentang tanam benang ya teman-teman ya. Sebenarnya aku juga nggak begitu ini sih, kalau tanam benang itu nggak begitu memahami banget, karena saya juga nggak pernah melakukan ini. Jadi di sini bagi banyak orang tanda-tanda penuaan. Penuaan itu kalau nggak salah itu kayak keriput gitu. Bagi biasanya di usia 50 ke atas itu udah mulai ada penuaan ya, seperti keriput dan kulit mengendur dianggap dengan mengganggu penampilan. Ini kebanyakan bagi seorang ibu-ibu ya, kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu mereka rela menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan tanda-tanda tersebut dengan tanam benang. Nah, ini tanam benang ini saya juga kemarin ada yang tanya tentang tanam benang ya. Jadi mohon maaf, jujur saya juga nggak begitu memahami tentang tanam benang ini ya. Bentar. Jadi di sini tanam benang itu merupakan prosedur kecantikan ya teman-teman, yang ditujukan untuk mengencangkan dan menegaskan bentuk wajah. Prosedur ini dilakukan dengan menanamkan benang khusus pada jaringan bawah kulit. Nah, ini harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional ya teman-teman. Jadi kalau kalian asal kemanapun kalian pergi cuma asal aja kita tanam benang, itu sangat berbahaya. Jadi kalian juga harus hati-hati juga ya teman-teman. Nah, bentar, area wajah yang biasanya ditanamin benang itu antara lain bagian sini ke sini. Itu emang gimana sih sebenarnya? Saya juga nggak ini sih, tapi ini populer banget untuk bagi golongan kalian semuanya ya. Oke, jadi kita akan bahas tentang apa sih itu operasi plastik ya teman-teman. Nah, definisi sorry, itu suami saya teman-teman. Jadi operasi plastik ini adalah sebuah tindakan kedokteran ya teman-teman, yang meniti beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan oleh penyakit. Penyakitnya ini adalah penyakit bawaan atau pembedahan yang pernah dijalani. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk mengembalikan fungsi kulit atau tengkorak dan struktur rahang wajah, sistem otot tulang belakang, payudara, kaki, tangan, dan alat kelamin. Memulai dengan bedah, perbaikan bedah plastik juga meliputi rekonstruksi dan tindakan bedah yang ditujukan untuk memperbaiki kualifikasi fisik yang tidak diinginkan dari struktur tubuh normal ya. Jadi
intinya ini adalah pembedahan bagi pasiennya ya, untuk yang kayak memperbaiki tulang-tulang, rahang, ini tata banget intinya semua di badan si pasiennya itu, siapapun itu yang mau operasi ya. Terus keuntungannya ini, jadi di sini tuh ada keuntungannya. Keuntungannya apa sih dari operasi plastik ini? Nah, keuntungannya itu adalah dari operasi plastik dapat digolongkan dengan dua kelompok ya. Jadi yang pertama, keuntungan perbaikan, rekonstruksi dan kecantikan estetika. Mereka yang diuntungkan dari proses ini antara lain mereka yang memiliki kelainan bawaan seperti jari selaput atau tanda lahir. Oh maaf ya, bibir sumbang. Oke, itu saya setuju banget kalau itu ya, nggak apa-apa. Terus mereka yang memiliki luka bakar, yang menderita penyakit serius yang harus dijalani bedah pengangkatan atau seperti tumor payudara dan ini tuh kanker wajah. Oh ya maaf ya, mereka yang menginginkan kepercayaan diri atau memperbaiki keseimbangan tubuh. Terus bagaimana sih operasi plastik ini dilakukan? Nah, ada beragam teknik yang dilakukan operasi plastik, intinya yang tahu ya dokternya lah. Kalau saya juga jujur saya nggak begitu tahu ya teman-teman. Jadi ini mohon maaf saya nggak bisa jawab pertanyaan kalian ya. Dari siapa sih ini yang tanya tentang operasi plastik? Intinya yang saya tahu itu operasi plastik ini adalah bagi mereka pasien yang ingin wajahnya diperbaiki atau tubuh di antara tubuh kita yang ingin diperbaiki, dibedah, dibikin cantik lah, itu aja. Itu yang saya tahu tentang operasi plastik ya teman-teman. Nah, ada lagi yang tanya nih tentang masih di dunia kecantikan juga ya teman-teman. Jadi untuk kulit gimana sih? Bentar. Gimana sih? Oke, dari Nita ya. Ini aku bacakan ya. Sebenarnya saya ngadep ini sorry. Ini pertanyaan dari kalian @nita. Saya sebagai seorang remaja, saya ingin banget kayak pakai krim gitu, boleh nggak sih? Oke, jadi pertanyaannya dia itu tanya ya sebenarnya ya. Dia masih anak sekolahan tapi dia pengen memakai krim kayak siang malam. Kayak yang banyak beredar gitu ya. Jadi nah, buat kalian, jadi kulit wajah ini ya remaja ya. Jadi disayangkan banget kalau kalian itu pilih produk yang ngikutin teman-teman kalian aja. Kalian pakai ini ikut ini, kalian pakai ini ikut ini. Enggak lah, jadilah diri sendiri aja sih. Kalau menurut kalian saya cantik harus seperti apa, yaitu kalian sendiri yang bisa ibaratnya memilih ya teman-teman. Cuma di sini saya cuma ngasih tips aja kalian untuk kulit remaja, lebih jika mau mengikuti tips saya sih, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Jadi ini adalah 7 perawatan dari pagi sampai malam untuk kalian yang masih remaja teman-teman. Jadi di sini kan biasa pertama mencuci muka sehari 2 kali ya, tapi bukan berarti ya kalian harus mencuci muka sehari 2 kali aja. Jadi kita kalau sebagai orang muslim kita juga harus berwudu juga kan ya. Cuma yang dimaksud sehari 2 kali ini kita memakai facial washnya aja ya teman-teman, sehari 2 kali biar kulit kita itu nggak kering, nggak pecah, nggak begitu banyak keluar komedo juga ya. Nah, setelah itu di malam hari juga kalian memastikan seluruh make up kalian itu sebelum tidur kalian udah bersihin dulu dengan cuci muka ya. Nah, setelah itu kan jadi kotoran yang kalian bawa itu kan sudah ibaratnya kayak terangkat ya kan, bersih, jadi kita tidur juga nyaman. Nah, yang kedua itu eksfoliate 2 minggu sekali. Jadi apa sih itu eksfoliate? Nah, setelah kalian membersihkan wajah, Anda dianjurkan untuk melakukan eksfoliate atau pengelupasan ya kulit. Jadi kulit 2 kali dalam seminggu. Kadang ini sedikit rumit. Pengelupasan ini kalian bisa lakukan atau
nggak ikutin dulu lah kalau yang ini ya teman-teman, karena kulit kalian kan masih bagus. Jadi yang kedua itu kalian setelah cuci muka usahakan kalian menggunakan toner. Nah toner itu kayak gimana, nah nanti akan saya jelaskan toner itu yang seperti apa gitu ya. Sebenarnya saya punya sih, tapi saya harus ngambil kan, jadi nggak sempet. Intinya kalian kalau pergi pasti kalian bisa tanya-tanya di toko kecantikan itu toner itu seperti apa ya. Usahakan gunakan toner ini di malam hari ya, di malam hari aja, karena yo kalian boleh lah digunakan di siang hari juga, tapi kalau kita gunakan di malam hari setelah cuci muka kita gunakan toner ini. Nah gunanya toner ini apa sih sebenarnya? Nah oke, jadi di sini gunanya toner ini itu adalah membersihkan wajah untuk menyeimbangkan pH kulit. Nah, di sini. Tapi sekarang banyak pembersih yang dapat menyeimbangkan pH kulit dulu. Ada toner yang mengandung alkohol dan membuat kulit kering. Jadi kalian bisa pilih itu toner itu yang kemarin saya gunakan itu. Biasanya toner itu kalau dipakai itu dingin-dingin enak banget, tapi sekarang tuh banyak banget toner yang mengandung alkohol. Jadi kalau dipakai gitu kayak panas, terasa panas, itu biasanya mengandung alkohol ya teman-teman. Jadi hati-hati aja. Kalian bisa sebagai remaja kalian bisa baca kayak aku harus beli yang mana yang bagus, itu aja ya. Jadi sekarang itu toner berkembang menjadi lebih natural dan melembabkan kulit ya teman-teman. Yang keempat, kita gunakan serum di pagi dan malam hari. Nah ini serum juga penting, gunakan serum setelah menggunakan toner ya. Karena apa? Karena ini bisa meresap ke kulit dan membuat kulit kita itu sehat ya. Serum saat ini bermanfaat banyak banget loh di pasaran ya. Jadi kalian juga harus hati-hati lah kalau pilih-pilih toner. Itu apa sih, kan banyak tuh yang iklan-iklan di TV itu kayak ibarat satu paket itu kayak udah ada sabun facial wash, terus toner, terus serum, krimnya, day cream, terus night cream, itu kan udah ada ya. Jadi kalian bisa pilih sendiri itu dari pelembabnya 2 kali sehari, pagi dan malam. Terus nih keenam, kalian itu kan biasanya mau sekolah, mau pergi kemanapun, kalian jangan lupa pakai sunscreen ya. Jadi setelah mengaplikasikan pelembab, pakailah sunscreen. Ingat, pelembab dulu baru sunscreen, jangan sunscreen dulu baru pelembab teman-teman ya. Dan ketujuh adalah cara terbaik itu adalah holistik perawatan kulit, bukan satu-satunya jalan yang memelihara kecantikan Blondin ya. Nah dari sini tuh kita juga bisa memahami ya teman-teman. Jadi sebenarnya cantik itu udah belajar dari apa ini namanya, usia kita itu masih dini ya. Jadi dari dini itu kita udah dibiasakan aja apa itu namanya, belajar sehat, hidup sehat aja. Jadi kalau dari situ kita udah belajar sehat, insya Allah kan kita bisa ke bawah sampai besar, sampai tua ya teman-teman. Nah dari situ kita udah jawab semua ini pertanyaan kalian, dari mengenai pertanyaan-pertanyaan dari kecantikan, terus gimana cara perawatannya, terus cara apa. Jadi di sini jujur aku udah capek banget ini loh teman-teman, udah capek banget. Dan aduh ini saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Dan ingat, sebelum kalian pergi dari channel ini, jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya, like dan komen ya. Terus jika kalian mau cerita sedikit-sedikit atau mau banyak pertanyaan tentang kecantikan, kalian bisa ikuti IG saya di sini. Nanti akan saya kasih di link video saya atau di deskripsi video saya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Kalian subscribe itu gratis kan. Dari 1 subscribe kalian bisa memberikan 1000 kebaikan ya teman-teman. Jadi itulah semuanya tentang kecantikan kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena bukan gitu sih. Jadi kalian harus ikutin terus channel saya ini, kalian harus dukung terus channel saya kali ini. Kalian juga harus gabung agar saya lebih semangat untuk bikin konten-konten yang
Semoga aja bisa bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya nggak nge-review atau tutorial lagi ya teman-teman, tapi di video atau di konten ini saya akan berbagi tips dan juga akan menerangkan, akan bercerita kepada kalian semua para wanita, apa sih sebenarnya kecantikan ini untuk wanita ya. Jadi kebanyakan setelah saya tanya-tanya dari teman-teman saya dan juga saya baca-baca juga, mereka itu menjawab semua itu sama ya. Jadi setiap kali saya tanya apa sih kecantikan untuk kalian itu penting gak sih, mereka semua jawab penting. Dan di sini saya akan menerangkan semua ya teman-teman ya. Jadi kecantikan menurut mereka itu adalah sesuatu hal yang penting, dan juga bukan menurut mereka ya, menurut kita semua sebagai seorang wanita ini penting banget untuk menjaga kecantikan kita ya teman-teman, karena kecantikan ini merupakan sesuatu yang sangat melekat bagi wanita ya teman-teman. Jadi di mana-mana kriteria cantik seorang wanita itu adalah bertubuh ideal, itu yang pertama teman-teman. Jadi kalau kita bertubuh ideal itu udah termasuk kategori berkulit putih dan juga berambut lurus hitam dan serta panjang ya teman-teman. Itu kalau yang menurut teman-teman saya yang pernah saya tanyakan ke mereka ya. Tapi selain itu, jika kita mempunyai kriteria itu, kita udah berambut panjang, udah mempunyai tubuh yang ideal, berkulit putih ya, tapi terkadang pun masih ada yang bilang wah dia kurang cantik gitu kan teman-teman. Jadi di sini makanya kenapa banyak banget serangkaian produk-produk wanita, kecantikan wanita, atau seperti di maaf ya dicat warna rambutnya, yang keriting dibikin lurus, yang lurus dibikin keriting, itu karena menurut mereka atau ciri khas mereka, wah saya lebih cantik seperti ini gitu. Karena di zaman sekarang ini zaman udah mulai modern ya, jadi udah mulai canggih juga. Jadi apapun yang kita ini seumpama wah aku ngaca nih, wah aku kok kurang cantik, aku harus begini ya, harus cantik. Jadi berkulit putih, tubuh ideal, serta berambut lurus itu zaman sekarang itu udah nggak menjamin kita itu cantik atau tidak tuh teman-teman. Jadi kalian bagi para wanita harus tahu ya teman-teman ya. Jadi kita cantik itu nggak harus bertubuh ideal, berambut panjang, lurus, dan juga kulit putih. Karena walaupun maaf saya berkulit hitam, tapi saya juga merasa oh kalau saya pakai make up itu saya cantik, tapi kalau saya nggak pakai make up itu saya nggak cantik. Itu menurut saya tentang diri hal saya sendiri ya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang menurut wah saya cantiknya seperti ini, ya udah lakuin aja ya, karena di zaman sekarang, di era sekarang itu cantik itu tergantung diri kita sendiri ya teman-teman ya. Nah terus di sisi lain, nah, setelah itu teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kulit wajah kita ya? Jadi di sini penting banget buat kalian para wanita itu menjaga kesehatan kulit wajah. Itu yang pertama, karena cantik itu pasti akan dilihat dari wajah. Kalau zaman sekarang cantik dilihat dari wajah loh teman-teman ya. Jadi penting gak sih kita menjaga kulit wajah kita? Nah, ini sangat penting banget kita menjaga kulit wajah kita. Di sini pentingnya menjaga kulit wajah kita ini adalah setiap perempuan pasti ingin terlihat cantik kan. Jadi kita sangat penting banget untuk menjaga kulit kulit wajah kita. Dalam urusan kecantikan wajah memegang peranan yang sangat penting ya. Jadi wajah ini sangat penting nih. Ini nomor satu ya. Nah, jadi apa aja yang harus kita hadapi atau kita lakukan untuk menjaga wajah kita ya? Yang pertama nih, kita harus rajin-rajin membersihkan wajah kita dengan air yang segar ya teman-teman. Jadi rajin-rajin membersihkan kulit serta dengan air yang segar setelah beraktivitas di luar seharian. Jadi setelah kita habis keluar dari pasar, dari sekolah, dari mall, dari mana-mana, setelah kita pulang, jika kita membersihkan kulit wajah kita dengan air yang segar, ini akan terasa sangat-sangat segar, karena kita merasa setelah dari keluar itu kan banyak banget tuh debu-debu yang nempel gitu kan. Jadi kita tuh kayak ibarat
membersihkan kotoran pada lantai lah, ibaratnya seperti itu ya. Setelah beraktivitas di luar beberapa menit gitu kan, kita pasti wah jenuh, kepanasan. Itu kita penting banget untuk cuci muka kalau setelah kita habis keluar rumah ya. Dan kedua, hindari makanan yang tidak menyebabkan jerawat. Jadi kalau kulit wajah kita itu belum ada jerawat, kita hindarin aja makanan yang bisa menyebabkan jerawat ya, karena makanan pun juga bisa menyebabkan jerawat. Jadi kita harus menghindari yang namanya makanan yang mengandung kacang-kacangan itu kebanyakan ya. Jadi jerawat memang kadang mengganggu penampilan banget tuh ya kan. Kadang kita mau pergi, kita harus make up, kadang masih kelihatan tuh jerawat tuh. Kita harus bener-bener bisa make up agar jerawat kita itu tertutupin gitu. Jadi kan risih gitu kan, nanti kena sinar matahari, wah jerawatku kelihatan gak sih. Kadang ada yang kurang pede gitu kan. Jadi kita harus hati-hati untuk mengonsumsi makanan keseharian kita ya. Jadi oleh karena itu kita perlu kurangin atau lebih baik hindari makanan yang menyebabkan tumbuhnya jerawat seperti gorengan itu. Tapi jujur aku itu paling suka sama yang namanya gorengan, itu aku suka banget teman-teman. Jadi maaf aku nggak bisa menghindari gorengan ya. Memang ya tumbuh 1-2 tumbuh jerawat memang, karena saya jujur aja saya nggak bisa yang namanya lepas dari gorengan. Kayak ibarat gorengan itu udah satu hati sama saya banget ya. Jadi ya maaf aja, tapi ini tips untuk kalian jika kalian mau menghindari makanan yang tidak menimbulkan jerawat untuk kulit wajah kita ya. Terlebih lagi jika gorengan tersebut digoreng dan menggunakan, ya memang gorengan itu memang digoreng menggunakan minyak kan. Nah ya, terus kedua itu kacang-kacangan ya, kayak kacang tanah atau apapun sejenisnya yang namanya kacang, itu juga bisa menyebabkan tumbuhnya atau timbulnya jerawat untuk kulit wajah kita teman-teman. Karena kacang itu mengandung androgen ya, jadi yang dapat membuat jerawat lebih buruk pada wajah Anda, itu ingat teman-teman. Nah, ketiga, kita itu harus rajin-rajinlah minum air putih ya. Jadi kita minum air putih yang rajin itu juga menjaga kesehatan untuk kulit wajah kita teman-teman. Air mineral selain berfungsi sebagai penghilang dahaga, ternyata juga sangat bagus untuk perawatan kecantikan. Biasakanlah minum air sebelum tidur minimal setengah liter dan rasakan manfaatnya pada kulit wajah Anda teman-teman. Jadi sebelum tidur usahakan kalian minum air putih, itu karena juga air mineral itu bisa menjaga juga, bukan cuma air teh ya. Dan keempat, kalian bisa menggunakan masker wajah ya teman-teman. Tapi ada tapinya. Kita bisa menggunakan masker wajah untuk menjaga kesehatan kulit wajah kita, tapi nggak setiap hari, 1 hari 2 kali itu jangan ya. Adapun salah satu untuk merawat wajah adalah dengan menggunakan masker. Memberi masker wajah alami memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Dapat menyegarkan, memperbaiki wajah kita dan mengencangkan kulit wajah, melancarkan peredaran darah juga ya. Tapi jika kita menggunakannya terlalu berlebihan, itu juga nggak baik teman-teman ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya aja, kita gunakan 1 minggu 2 kali atau 3 kali aja teman-teman ya. Terus itu saya juga mau nambahin yang pertama itu tadi, yang waktu membersihkan wajah dengan air segar ya. Jadi kalian bisa ibaratnya kalau orang itu biasanya istilah gampangnya itu dengan cuci muka ya. Jadi cuci muka ini bisa kalian lakukan kapan aja, tapi ingat nih satu hal, kalian jangan lakukan memakai sabun cuci muka itu sebanyak, atau seumpamanya kita habis keluar kita cuci muka ya kan,
terus kita cuci wajah, kita pakai sabun nih, lagi pakai sabun sampai 5 kali, itu jangan ya. Jadi ingat, walaupun kita cuci muka berkali-kali, tapi usahakan kita memakai sabun cuci atau facial wash-nya itu cukup 2 kali dalam sehari. Kenapa? Karena kalau kita berlebihan menggunakan juga itu juga tidak baik, teman-teman. Kenapa? Karena bisa aja kulit wajah kita itu jadi kering, terus juga bisa yang kedua kita malah bisa menimbulkan kayak ibarat nggak enak di wajah kita gitu, kayak bisa bahkan bisa menimbulkan jerawat juga, teman-teman. Jadi kalian juga harus hati-hati ya, teman-teman. Jadi kita sebagai seorang wanita untuk menjaga kulit wajah kita itu nggak sembarangan, teman-teman.